Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala asy wa tabi'in ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran online untuk pelajaran Al-Quran Hadis untuk pertemuan ketiga. Sebelum kita memulai, marilah kita memulai pelajaran ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hukum tajwid. Hukum tajwid. Ya. Kita akan mempelajari tentang qalqalah. Ya. Qalqalah artinya membacanya memantul atau membalik. Jadi apabila huruf qalqalah itu bertemu dengan huruf sebelumnya, maka dibaca mantul. Contohnya seperti di surat Al-Ikhlas, Allahu ahad. Nah, ahad itu memantul. Nah, huruf-hurufnya itu ada qaf, ta, ba, dal, jal. Nah, kalau di sini biar mudah Bapak ringkas. Jadi ba, ju, di, toko. Jadi 5 huruf biar mudah itu diringkas menjadi baju di toko. Nah, qalqalah itu ada 2. Yang pertama itu qalqalah sugro atau di tengah kalimat. Yang kedua qalqalah kubro atau di akhir kalimat. Jadi qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, untuk qalqalah sugro itu membacanya mantulnya tidak terlalu dikeraskan, sedangkan qalqalah di akhir itu membacanya dengan memantul yang sangat keras. Misalkan kul huwallahu ahad, ahad bukan membacanya kul huwallahu ahad, nggak ada pantulan, tidak ada pantulan, berarti itu qalqalahnya salah. Jadi yang benar kul huwallahu ahad, contohnya itu. Selanjutnya, nah silakan kalian buka buku Al-Quran halaman 8. Buku Al-Qur'annya silahkan dibuka halaman 8. Nah, di sini kita akan bahas penjelasannya. Tajwid merupakan suatu ilmu yang membahas tentang tata cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Nah, kita akan mempelajari qalqalah secara bahasa, artinya memantul atau membalik. Secara istilah, qalqalah yaitu bunyi huruf yang dibaca dengan gerakan suara yang memantul. Terdengar suara membalik dengan bunyi rangkap, baik berharokat sukun maupun mati karena diwakofkan. Nah, di sini dicontohkan tadi hurufnya ada jal, dal, ba, toko. Tapi biar mudah menghafalnya tadi bagaimana? Ba, ju, di, toko, ada 5 huruf. Nah, qalqalah sugro dan qalqalah kubro ada 2. Nah, jadi apabila bertemu dengan huruf ini maka dibaca memantul. Untuk contohnya qalqalah sugro ini contohnya apa ini? Sama-sama kita baca tak natu, tak natu, tak natu. Jadi kenapa dibacanya taknatu? Karena qalqalah huruf ko, tapi membacanya tidak terlalu keras mantulannya. Selanjutnya yadhulu. Nah, yadhuluna sama-sama yadhuluna. Taknatu, taknatu, yadhuluna. Nah, ini yang qalqalah hurufnya apa? Qalqalah hurufnya dal, dal sini yadhuluna. Nah, selanjutnya untuk qalqalah kubro itu biasanya di akhir kalimat atau di akhir ayat, biasanya sebelum wakof.
Nah, sini tadi udah kasih contoh kul huwallahu ahad. Jadi ini di akhir kalimat, sedangkan ini syukro itu di tengah huruf, di tengah kata bahasa Arab, ini tengah-tengah, sedangkan ini di akhirnya. Lanjut sama-sama yang kedua, tabat yada abi lahabi watab. Sama-sama, tabat yada abi lahabi watab, ini di akhir kalimat. Sama-sama kita membaca qalqalah kubra, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, tabat yada abi lahabi watab, tabat yada abi lahabi watab. Ya, kita sudah membaca dan cara membaca, mempelajari cara membaca qalqalah, sukro, dan kubro. Selanjutnya untuk tugas. Nah, yang pertama, silakan kalian ringkas tentang bagaimana cara membaca qalqalah sukro dan qalqalah kubro. Silakan kalian ringkas bersama huruf-hurufnya, itu cara membacanya, dan bersama huruf-hurufnya bagaimana cara membaca qalqalah sukro dan qalqalah kubro. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, tugasnya cari 5 contoh dalam Al-Quran potongan ayat dari hukum tajwid qalqalah sukro dan 5 contoh qalqalah kubro. Jadi 5 contoh dari qalqalah sukro dan 5 contoh dari qalqalah kubro. Yang pertama, tugasnya cara membaca dan contoh huruf-hurufnya. Jadi ada berapa tadi yang udah Bapak jelasin, ada berapa itu huruf qalqalah, silahkan ditulis. Selanjutnya yang kedua ya contoh dari contoh kalimat, contoh bacaan seperti yang dibaca tadi. Jangan seperti yang di buku, silahkan dicari di dalam Al-Quran, banyak di dalam Al-Quran, silahkan dicari qalqalah sukro itu bagaimana, qalqalah kubro itu bagaimana. Ya, jangan yang ada di buku tapi dicari di dalam Al-Quran. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat, semoga sehat selalu. Salam buat keluarga kalian di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.